Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Sesungguhnya berkat dan pertolongan kita datangnya dari pihak Allah, Khalik langit bumi dengan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas kita damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih, serta kemurahan dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap kita yang datang untuk berbakti dan beribadah kepadanya. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Mari kita memuji Tuhan.
Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan beritakanlah kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan sabdanya, menyimpan di dalam hatinya, serta melakukannya sepanjang hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teologi yang sangat penting bagi umat Kristen, orang percaya, adalah berkaitan dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Itu pengajaran yang sangat penting. Karena apa? Disinilah kita melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapakah kita yang mendapat kepercayaan menjadi pihak kedua dalam perjanjian ini? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa itu berkenan memberikan atau mengadakan perjanjian dengan manusia yang berdosa, manusia yang fana, manusia yang semestinya tidak ada apa-apanya. Namun sekali lagi, dari perjanjian ini kita melihat betapa besar kasih setia Tuhan kepada kita. Yang kita baca sekarang ini adalah Allah meneguhkan kembali perjanjiannya. Yang kita baca ini adalah saat dimana Tuhan baru saja mengeluarkan umatnya Israel
dari cengkraman Mesir. Baru 3 bulan saat Israel dikeluarkan Tuhan dari Mesir, Tuhan mengadakan perjanjian sekali lagi. Bapak Ibu, apa yang saya maksud dengan perjanjian Tuhan sekali lagi? Karena yang saya maksud di sini adalah sebenarnya janji Tuhan ini kelanjutan dari janji Tuhan dengan Abraham, nenek moyang Israel. Sebelum Israel mendapatkan perjanjian ini, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dari Abraham perjanjian itu dilanjutkan dengan Ishak, lalu Ishak kepada Yakub, dan Yakub inilah Israel itu yang kurang lebih 400 tahun ada di Mesir. Yang akhirnya Tuhan memunculkan seorang hamba yang luar biasa yang bernama Musa. Dan Musa inilah yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Setelah 3 bulan, perhatikan apa janji Tuhan atau firman Tuhan kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Perhatikan ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Allah mengingatkan kepada mereka, tiga bulan yang lalu, ketika mereka masih ada di Mesir, Allah punya cara untuk mengeluarkan umatnya dari Mesir lewat 10 tulah yang sungguh-sungguh mengerikan. Apalagi pada tulah yang terakhir. Tulah yang terakhir adalah kematian dari anak sulung. Setiap rumah yang tidak memiliki tanda darah di ambang pintunya, malaikat maut memasuki rumah itu dan mengambil setiap anak sulung. Bapak Ibu bisa bayangkan, bagaimana kalau seluruh negeri itu dipenuhi dengan tangisan karena mereka kehilangan setiap laki-laki anak sulung mereka. Yang namanya rumah tangga adalah sudah kemungkinan besar memiliki anak. Dan bagaimana kalau setiap anak sulung yang menjadi kebanggaan buat mereka itu diambil oleh Tuhan.
artinya ada dalam kematian. Tentu kita bisa membayangkan seluruh negeri terjadi tangisan yang luar biasa. Namun ingat, setiap rumah yang ada tanda darah diselamatkan. Dan itulah Paskah pertama di mana Tuhan membebaskan umat-Nya. Semua tanda darah yang ada di ambang pintu membuat mereka dilewati. Peristiwa itu disuruh untuk mengingat. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan, kalau mereka bisa keluar dari Mesir, bukan karena jasa umat Israel, bukan karena kekuatan Israel, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dan punya cara untuk itu. Nah, setelah mereka keluar, Tuhan mengingatkan lagi bahwa perjanjian berkat itu akan terus nyata dan ada apabila mereka mau setia, mau dengar-dengaran firman Tuhan, mau mengikut Tuhan. Karena di sini dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Janji Tuhan kepada Abraham adalah janji di mana Tuhan mau memberkati Abraham beserta anak cucunya. Tuhan mau memakai Abraham menjadi bapa dari segala bangsa. Dengan kata lain, Tuhan telah menetapkan dan merencanakan umat Tuhan Israel ini, keturunan Abraham ini menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya Israel mau sungguh-sungguh berpegang, mau sungguh-sungguh melakukan perjanjian Tuhan ini. Peristiwa itu Tuhan menginginkan, Tuhan mengingatkan adanya persekutuan. Itu terlihat jelas dari kata ini. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku, firman Tuhan. Membawa kamu kepadaku, firman Tuhan. Artinya ketika Tuhan memanggil mereka keluar, Tuhan menginginkan umat Tuhan ini, Israel ini menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pattern. Sekali lagi, persekutuan. Karena Tuhan membawa itu bukan sekedar keluar melepaskan mereka dari Mesir,
tetapi membawa umat itu dekat dengan Tuhan. Membawa umat itu kepada Tuhan. Artinya hanya menyembah dan taat kepada Yehova, Yahweh, Allah yang menyelamatkan itu tadi. Saudaraku, lalu apa janji Tuhan berikutnya? Dikatakan ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Kalau Israel yang telah dikeluarkan ini mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mendengarkan dan melakukan perjanjian Tuhan. Di sini Tuhan katakan umat itu menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Menjadi harta kesayangan. Harta kesayangan. Pak, Bu, apa sih artinya menjadi harta kesayangan? Kalau Bapak Ibu memiliki harta kesayangan, pasti apa yang Bapak Ibu, harta kesayangan yang Bapak Ibu punya itu, pertama pasti dijaga. Kedua, pasti ada rasa disayang. Engkau yang punya kendaraan baru saja, baru lecet sedikit aja, disik-isik. Kalau bisa dihilangkan lecetnya. Karena Anda begitu sayangnya dengan kendaraan. Tapi itu soal harta benda. Kalau harta kesayangan yang dimaksud Tuhan di sini bukan masalah harta benda. Wong Tuhan sudah yang punya bumi ini kok. Alam ini milik Tuhan. Namun demikian alam atau bumi ini atau mungkin jagat raya ini sekali lagi bukan kebanggaan Tuhan, bukan kasih sayang Tuhan, bukan harta kesayangan Tuhan. Tuhan lebih sayang pada jiwamu sebagai manusia. Pak, satu ketika saya pun ngomong sama anak saya. Waktu itu situasinya adalah ketika anak saya protes. Dia merasa tidak disayang. Dia merasa seperti dibandingkan. Dia merasa diperlakukan berbeda.
Sampai-sampai dia menangis karena dia katakan itu. Ya, di satu sisi memang saya harus akui, waktu itu dia pernah mendengar atau dia merasakan bahwa anak saya merasa dibedakan. Padahal kalau mau ngomong secara jujur, hati kami tidak pernah membedakan anak. Bahkan anehnya adalah anak yang merasa dibedakan ini tadi, merasa dibanding-bandingkan itu tadi, adalah anak yang sangat kami kasih. Bahkan boleh dikatakan kami istimewakan. Sampai akhirnya sebagai seorang bapak, saya katakan seperti ini. Nah, kira-kira apakah atau siapakah harta kesayangan papamu ini? Apakah rumah? Apakah kendaraan? Atau mungkin masalah uang? Sehingga kamu sepertinya protes seperti ini. Coba diingat, kalau kamu membandingkan dengan saudaramu, ya kalau mungkin papamu atau mamamu ini pernah sepertinya ngomong seperti itu, tolong dilihat secara konteks keseluruhan. Jangan cuma mengambil sepenggal itu aja. Oke, papa masih ingat kok apa yang kamu katakan itu tadi. Itu peristiwanya ini. Tapi saya katakan, bagaimana selanjutnya? Bukankah sekarang justru kamulah anak yang paling tanda kutip menikmati hidupmu sekarang ini? Papamu mendukung kamu untuk kuliah sampai S2. Papa mamamu yang membiayai kamu. Papamu punya mobil, kamu dipersilakan pakai. Belum bisa pun silakan belajar. Belum punya SIM, kamu mendapatkan SIM. Saat mobil ini kamu pakai pun, papa pernah nanyakan, umpamanya isi bensin, tak pernah. Karena apa yang papamu ini katakan, apa yang ada pada papamu itu juga milik anak. Karena kesayangan papa, harta benda papa yang terbesar itu bukan rumah, bukan mobil, bukan barang. Tetapi kekayaan papa adalah anak-anak. Kesayangan papa adalah anak-anak. Buat papa mamamu, anak-anak itu jauh lebih berharga daripada semua barang yang ada. Jadi jangan berpikir itu. Sekarang berpikirlah bagaimana papa mamamu ini telah berjuang untuk masa depanmu. Papa mamamu punya rencana untuk kehidupanmu lebih dalam, lebih lanjut lagi.
Bapak Ibu, seperti gambaran itulah yang dipakai oleh Allah untuk Israel. Kalau di sini juga digambarkan bagaimana Allah memerankan dirinya seperti Raja Wali. Karena di sini disinggung ayat itu. Ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kata orang Israel. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu tahu yang dimaksud seperti apa Raja Wali itu? Burung Raja Wali dianggap dipahami sebagai burung yang perkasa. Burung yang mampu dan siap mengatasi segala musim bahkan badai. Tapi ingat, gambaran ini kenapa dia memerankan atau menggambarkan Allah seolah-olah menggambarkan seperti Raja Wali. Itu ketika Raja Wali punya anak. Anaknya belum mampu terbang. Si induk Raja Wali ini sudah mulai membuat tidak nyaman si anak Raja Wali ini. Bahkan sarangnya pun dibongkar supaya si anak tidak nyaman. Lalu dia mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya. Ketika mulai bulu-bulunya sudah penuh tapi dia pun belum terbang. Si induk Raja Wali sengaja mendorong si anak ini untuk keluar dari sarangnya dan belajar terbang. Sekuat tenaga si anak Raja Wali akan mengepakkan sayapnya. Namun karena memang belum mampu berterbang, belum mampu terbang, si anak Raja Wali ini kewalahan dan hampir jatuh. Tapi sebelum dia sampai ke tanah, si induk dengan secepat mungkin menangkap anaknya lalu menggendong di atas punggungnya. Anak itu selamat. Ketika Israel dibawa keluar Tuhan untuk dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, sepertinya memang mereka tidak siap, tetapi Tuhan ajarkan melewati segala bentuk tantangan. Dan bukan berarti Tuhan mendiamkan atau mencelakakan. Karena di setiap peristiwa Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Dia menolong dan menopang sehingga umatnya terselamatkan. 40 tahun akhirnya mereka berjalan melewati padang gurun. Tapi 40 tahun pula Tuhan berkenan menjaga dan melindungi. Sekali lagi Tuhan ingatkan supaya umatnya memiliki persekutuan yang manis dan indah. Mengandalkan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Israel. Karena mereka umat kesayangan Tuhan. Kalau di bagian lain, untuk menggambarkan umat kesayangan ini sampai digambarkan sebagai biji mata Tuhan. Siapakah di antara Bapak Ibu yang tidak sayang dengan matanya? Setiap kita pasti sayang dengan mata kita.
kita pasti mencoba menjaga mata kita. Kena debu saja, orang bilang kelilipan. Kita mencoba ngucek mengeluarkan debu itu dari mata kita. Kalau mungkin sakit kita berusaha mengobatinya. Karena kita tahu betapa pentingnya mata bagi kita. Demikian juga kalau Tuhan mengatakan umat kesayangan adalah biji matanya. Itu artinya setiap kita berharga bagi Tuhan. Namun sekali lagi Bapak Ibu, di balik semuanya ini ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan menginginkan mereka menjadi apa? Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Perhatikan sekali lagi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bagian ini juga dikutip oleh Rasul Petrus. Dalam Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau berkat Abraham itu tadi menunjuk pada berkat keselamatan, sekarang kitalah yang juga disebut Israel rohani, karena kita memiliki iman yang dimiliki oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita memiliki janji Allah yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Gereja Tuhan dipanggil, dikeluarkan, dikhususkan, dikuduskan untuk menjadi apa? Bangsa yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pegang janji Tuhan ini, kita dengarkan, kita lakukan. Karena yang berbahagia adalah yang mau mendengarkan sabdanya, menyimpan di dalam hatinya, dan melakukan sepanjang hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, kami diingatkan bahwa Engkau telah memanggil kami, Engkau menghususkan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau memilih kami untuk satu tujuan, supaya kami bersekutu dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Kami dengar-dengaran dan kami lakukan sabda Tuhan. Karena kami tahu
Di dalam Kristus Yesus kami ciptaan baru. Hidup kami diperbaharui untuk Engkau kuduskan, untuk Engkau khususkan. Kami menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukan kami. Saat ini bukan saja kami menjadi pendengar sabda-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Kami sadar tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Untuk itu berikan kekuatan pada kami, berikan kemampuan pada kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Biarlah kami boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kami. Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Bila di hari-hari yang kami lalui, kami seringkali mengecewakan Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan menjadi Bapa kami. Engkau memanggil kami dan menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Bagi kami ini adalah anugerah yang besar. Siapakah kami yang mendapatkan perjanjian? Kami sadar bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kesalehan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu yang melampaui hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidupku tak pernah berhenti
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau